Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permintaan dan penawaran, surplus ekonomi, struktur pasar, dan efisiensi alokatif. Yang pertama, sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya, Sari Amarta Rahmawati, NIM 22311000008. Selanjutnya ada Yusiska Widyatama, NIM 22311100021, serta Muhazzaratul Husnia, NIM 22311100033, dan Suliatin, NIM 22311100048. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Permintaan atau demand adalah tingkat keinginan pelanggan untuk membeli sebuah produk atau jasa yang diberikan oleh penjual. Sedangkan penawaran atau supply adalah jumlah kuantitas produk yang disiapkan oleh pihak pengusaha untuk dijual kepada para pelanggannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan ada permintaan efektif atau permintaan yang disertai dengan daya beli, namun daya beli dan terjadinya transaksi. Permintaan potensial yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum tentu terjadi transaksi. Dan yang ketiga, permintaan absolut atau permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Selanjutnya, permintaan berdasarkan jumlahnya. Yang pertama, permintaan individu. Permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Yang kedua, permintaan pasar, yaitu permintaan hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu permintaan. Ada pendapatan pembeli, harga dan perubahan harga lain, harga barang itu sendiri, selera. Yang penawaran yaitu ada harga faktor produksi, teknologi, harga barang lain yang diproduksi atau berpotensi diproduksi oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu jumlah produsen. Selanjutnya yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama permintaan. Kurva permintaan menunjukkan seberapa besar jumlah pembeli yang bersedia membeli pada harga yang berbeda. Berikut pergerakan sepanjang kurva. Bila harga bertambah mahal, maka jumlah barang yang diminta akan makin sedikit. Namun jika bila harga murah, maka jumlah barang yang diminta akan banyak. Seperti halnya pada gambar kurva berikut, yaitu ketika harga 3,00 US dollar, maka permintaan terhadap barang tersebut akan 0. Namun, jika harga 0,50, maka permintaan barang naik sebesar 10. Dan ketika harga barang naik sebesar 2,00 US dollar, maka permintaan terhadap suatu barang akan turun sebesar 4. Selanjutnya yaitu pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergeser atau shifting bila yang berubah adalah harga. Jika permintaan bergeser ke kiri, dikatakan permintaan berkurang. Jika permintaan bergeser ke kanan, dikatakan permintaan bertambah. Nah, ketika harga sebuah es krim naik, maka permintaan terhadap es krim akan turun, sehingga kurva akan bergeser dari D1 ke D3. Nah, ketika harga pada es krim itu turun, maka permintaan akan naik, sehingga kurva akan bergeser dari D1 ke D2. Baik, selanjutnya yaitu penawaran. Kurva penawaran merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan dalam periode tertentu. Pergerakan kurva yaitu bila harga menjadi mahal, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menjadi lebih banyak. Namun jika harga barang menjadi murah, maka jumlah suatu barang yang ditawarkan akan menurun.
seperti terlihat pada kurva berikut. Ketika harga 0, maka barang yang ditawarkan adalah 0. Namun, ketika harga sebesar 3,00 US dollar, maka barang yang ditawarkan naik sebesar 5. Dan ketika harga 1,50 US dollar, barang yang ditawarkan juga menjadi 2. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran akan bergeser atau shifting bila yang berubah adalah harga. Jika penawaran bergeser ke kiri, dikatakan penawaran berkurang. Namun jika penawaran bergeser ke kanan, dikatakan penawaran bertambah. Nah, ketika harga suatu es krim itu turun, maka penawaran terhadap quantity of es krim atau es krim tersebut akan turun sehingga menggeser kurva dari S1 ke S3. Namun jika harga pada es krim itu naik, maka penawaran terhadap es krim akan naik dan menggeser kurva dari S1 ke S2. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada equilibrium. Equilibrium sendiri yaitu keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah penawaran dan permintaan setara. Kurva keseimbangan equilibrium muncul ketika kurva penawaran dan kurva permintaan saling memotong. Harga equilibrium merupakan harga yang terjadi pada titik tersebut atau PE. Jika harga lebih tinggi dari PE, maka jumlah yang ditawarkan lebih banyak dari jumlah yang diminta, sehingga ketika PE harga lebih rendah dari PE, maka jumlah yang diminta lebih banyak dari jumlah yang ditawarkan. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Yusiska Widyatama, NIM akhir 021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang surplus ekonomi. Surplus ekonomi adalah jumlah dari surplus konsumen ditambah surplus produsen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang surplus konsumen. Surplus konsumen adalah manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Kemudian untuk mengetahui surplus konsumen, yaitu selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen dengan jumlah yang harus dibayar pembeli, atau harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen dikurangi jumlah yang dibayar. Kemudian contoh surplus konsumen adalah seorang konsumen pergi ke pasar membeli mangga dan bertekad membeli satu buah dengan harga Rp1.500. Sesampainya di pasar, dia mendapati bahwa mangga yang diinginkannya hanya berharga Rp1.000. Maka surplus konsumen tersebut adalah harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan. Harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen yaitu harga Rp1.500 dikurangi jumlah yang dibayar yaitu Rp1.000 dan hasilnya adalah Rp500. Maka surplus konsumen tersebut adalah Rp500. Berikut gambar kurva dari surplus konsumen. Dalam gambar A tersebut, harga adalah P1, jumlah yang diminta adalah H1, dan surplus konsumen sama dengan luas segitiga ABC atau yang berwarna biru. Berikutnya, gambar surplus konsumen ini pada harga P2. Ketika harga turun dari P1 ke P2, jumlah yang diminta naik dari H1 ke H2, dan surplus konsumen naik ke area segitiga ADF. Peningkatan surplus konsumen yaitu di area BCFD terjadi sebagian karena konsumen yang ada sekarang membayar lebih sedikit yaitu di area BCED, dan sebagian karena baru konsumen memasuki pasar dengan harga lebih rendah yaitu di area CEF. Kemudian saya akan menjelaskan tentang surplus produsen. Surplus produsen adalah keuntungan yang dicapai produsen ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima.
Untuk mengetahui surplus produsen yaitu selisih antara jumlah yang diterima penjual dengan biaya produksi barang tersebut atau jumlah yang diterima penjual dikurangi biaya penjual. Contoh dari surplus produsen yaitu Andi adalah produsen jaket kulit. Dalam memproduksi satu jaket kulit, Andi menghabiskan biaya sebesar 800.000. Andi menjual jaket kulit tersebut seharga 900.000 per jaket. Maka surplus produsen keuntungan Andi adalah jumlah yang diterima Andi 900.000 dikurangi biaya produksinya 800.000 sama dengan 100.000. Maka surplus produsen keuntungan Andi yaitu 100.000. Ini adalah gambar kurva dari surplus produsen. Dalam gambar ini harga adalah P1, jumlah yang disediakan adalah H1 dan surplus produsennya sama dengan luas segitiga ABC atau yang berwarna ungu. Gambar berikutnya ini adalah gambar surplus produsen pada harga P2. Ketika harga naik dari P1 ke P2, jumlah yang dipasok naik dari H1 ke H2 dan surplus produsen naik ke area segitiga ADF. Peningkatan surplus produsen yaitu pada area BCFD terjadi sebagian karena produsen yang ada sekarang menerima lebih banyak yaitu di area BCED dan sebagian karena produsen baru memasuki pasar dengan harga lebih tinggi yaitu di area CEF. Nah, yang terakhir ini tentang surplus ekonomi total. Surplus ekonomi adalah surplus produsen ditambah surplus konsumen. Distribusi surplus total antara konsumen dan produsen tergantung pada kemiringan relatif kurva permintaan dan penawaran. Jika kurva penawaran lebih curam, lebih banyak surplus ditangkap oleh produsen. Jika kurva permintaan lebih curam, lebih banyak surplus ditangkap oleh konsumen. Total surplus dapat dipandang sebagai keuntungan masyarakat dari keberadaan pasar bebas di mana barang dapat ditukar secara sukarela. Hal penting yang perlu kita ketahui adalah bahwa total surplus dimaksimalkan pada keseimbangan di mana kurva penawaran dan permintaan pasar bersinggungan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang struktur pasar. Pada struktur pasar, kita akan membahas tentang pengertian pasar, fungsi pasar, jenis pasar, dan bentuk-bentuk pasar. Yang pertama adalah pengertian pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli. Meskipun dalam konteksnya tidak harus dilakukan secara langsung atau dapat dilakukan secara virtual. Lalu yang kedua adalah fungsi pasar. Fungsi pasar itu sendiri diantaranya adalah menetapkan nilai, mendistribusikan barang dan jasa, mengorganisir produksi, melakukan penjatahan, dan yang terakhir adalah sebagai penyetok barang di masa yang akan datang. Pembahasan selanjutnya adalah tentang jenis-jenis pasar. Itu pasar barang atau jasa dan pasar faktor-faktor produksi. Sedangkan selanjutnya adalah bentuk pasar. Yang mana bentuk pasar itu ada dua. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pasar monopoli, pasar oligopoli, lalu pasar monopolistik. Dalam pasar persaingan sempurna memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama adalah homogenitas produk, atau pada pasar persaingan sempurna itu menjual produk yang tidak sama namun identik. Seperti contoh adalah mie sedap goreng, mie Indomie, terus sarimi, itu merupakan contoh barang homogenitas. Karakteristik yang kedua adalah pengetahuan sempurna. Yang dimaksud pengetahuan sempurna adalah memiliki pengetahuan mengenai harga barang, kualitas barang maupun jumlah barang. Ciri yang ketiga yaitu output yang dihasilkan sedikit. Maksudnya adalah perusahaan tidak bisa menjual barang secara besar-besaran, namun jumlah yang dijual itu sudah cukup banyak. Kelima, yang keempat adalah perusahaan menerima harga yang ditetapkan oleh baik itu produsen, perusahaan itu sendiri maupun dari konsumen. Dan ciri yang terakhir adalah
keleluasaan keluar masuk pasar. Jadi perusahaan bebas keluar masuk dari pasar tanpa adanya hambatan apapun. Lalu kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan pasar persaingan sempurna diantaranya harga jual produk baik barang maupun jasa merupakan harga yang murah. Mengapa murah? Dikarenakan perusahaan tidak dapat menentukan harga sendiri. Yang kedua adalah jumlah output yang dihasilkan sangat banyak, sehingga rasio penduduk begitu maksimal. Yang terakhir adalah masyarakat menjadi nyaman ketika berbelanja karena tidak memerlukan waktu yang cukup lama dalam pemilihan barang dalam pemilihan kualitas barang yang akan dibeli. Sedangkan kekurangan pasar persaingan sempurna diantaranya adalah tidak mendorong adanya inovasi, teknologi yang cepat. Yang kedua adalah pengembangan teknologi karena perkembangannya yang sangat cepat sehingga tidak mampu melakukan pengembangan dalam teknologi. Lalu yang terakhir adalah konflik efisiensi hingga keadilan. Selanjutnya yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli menurut Robert H. Frank tahun 1991, penyebab terjadinya pasar monopoli yang pertama adalah memiliki hak eksklusif dalam mengendalikan sumber daya yang penting, atau disebut exclusive control over important input and depth. Yang kedua adalah perusahaan mampu beroperasi dengan skala ekonomis. Maksudnya di sini adalah mampu melakukan inovasi-inovasi sehingga dapat melakukan efisiensi. Lalu pasar tersebut juga mampu menekan harga dan juga mampu memproduksi secara besar-besaran. Yang ketiga adalah memiliki hak paten atau hak cipta. Yang dimaksud adalah perlindungan pemerintah terhadap penemuan baru yang dihasilkan sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang keempat adalah memiliki jaringan ekonomi yang luas atau dapat disebut dengan network economies. Lalu yang terakhir adalah memiliki izin franchise. Sedangkan ciri-ciri pasar monopoli yang pertama adalah pasar tersebut hanya terdiri dari satu perusahaan. Yang kedua, barang yang diproduksi tidak memiliki barang pengganti yang mirip ataupun sama. Yang ketiga, tidak ada kemungkinan perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Yang keempat, perusahaan mampu mempengaruhi harga atau menentukan harga. Lalu yang terakhir, promosi dan iklan tidak begitu gencar atau tidak begitu dibutuhkan. Contoh perusahaan monopoli adalah PT KAI, Telkom, dan PLN. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli adalah yang pertama, sedikit penjual yang menawarkan barang yang identik. Yang kedua, terjadi ketergantungan antar perusahaan. Lalu yang terakhir, melakukan kerjasama dengan biaya yang sedikit dan harga lebih besar daripada marginal cost. Terakhir adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki 4 ciri. Yang pertama adalah banyak penjual. Di sini banyak penjual yang saling merebutkan kelompok pelanggan yang sama. Lalu yang kedua adalah diferensiasi produk. Yang ketiga adalah bebas keluar masuk pasar. Lalu yang terakhir adalah iklan sangat penting dalam pasar monopolistik. Mengapa sangat penting? Dikarenakan pasar ini kan terdiri dari banyak perusahaan, sehingga mereka tuh saling berebutan pelanggan, makanya saling memperbanyak iklan supaya mendapat pelanggan yang banyak. Syarat diskriminasi produk yang pertama adalah barang tidak dapat
dipisahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Yang kedua, sifat barang memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitasnya dari masing-masing pasar berbeda. Yang keempat, biaya untuk melakukan diskriminasi lebih rendah dari keuntungan. Yang terakhir, produsen dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suliatin dengan NIM akhir 048. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk yang selanjutnya adalah efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif adalah situasi di mana sumber daya dialokasikan untuk proses produksi dan keluaran dari proses tersebut kepada konsumen atau klien untuk memaksimalkan keuntungan bersih bagi produsen. Singkatnya, efisiensi alokatif adalah efisiensi yang terjadi ketika permintaan konsumen sepenuhnya dipenuhi oleh penawaran. Efisiensi alokatif terjadi baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Ini adalah saat permintaan dipenuhi sepenuhnya dan produksi dioptimalkan sampai biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Dalam ilmu ekonomi, efisiensi alokatif terjadi pada titik di mana penawaran dan permintaan saling berhubungan. Ini juga dikenal sebagai keseimbangan atau equilibrium. Efisiensi alokatif dari sisi produsen. Pada perspektif produsen, pasar efisien secara alokatif apabila produsen terus memproduksi lebih banyak sampai titik di mana biaya marginal sama dengan harga. Dengan kata lain, tidak menghasilkan keuntungan. Apabila titik tersebut sudah tercapai, maka biaya untuk membuat barang tambahan sama dengan harga jual barang tersebut. Hal tersebut ditunjukkan pada grafik di samping. Ini adalah kurvanya. Perusahaan akan terus berproduksi hingga kurva penawaran dan permintaan saling berpotongan. Dalam pasar yang efisien secara alokatif, disinilah biaya marginal sama dengan utilitas marginal. Ini juga dikenal sebagai titik equilibrium. Jika produsen memproduksi dalam jumlah yang lebih rendah, akan terjadi kelebihan permintaan yang artinya tidak efisien secara alokasi dari sisi konsumen. Efisiensi alokatif dari sisi konsumen. Dari perspektif konsumen, pasar akan mengalami efisiensi alokatif apabila harga mencerminkan harga maksimum yang bersedia konsumen bayarkan. Dengan kata lain, efisiensi alokatif adalah di mana kepuasan konsumen dimaksimalkan dalam kaitannya dengan biaya. Misalnya, konsumen mungkin bersedia membelanjakan maksimal 20.000 untuk membeli roti. Ini adalah harga yang memaksimalkan utilitas konsumen, tetapi juga harga yang dibayarkan kepada produsen. Seiring kenaikan harga, tingkat utilitas atau kepuasan menurun. Hanya sedikit konsumen yang akan membeli roti jika mereka harus membayar 50.000 untuk itu. Jadi efisiensi alokatif terjadi ketika konsumen memaksimalkan utilitas mereka sesuai dengan harga yang mereka bayar. Agar pasar efisien secara alokatif, pasar harus memenuhi dua kriteria. Pertama, dari sisi produsen. Produsen harus memasok pasar sampai tidak lagi menguntungkan untuk memproduksi barang lain. Namun ini juga harus sesuai dengan faktor kedua, yaitu harga yang memaksimalkan utilitas marginal, sesuai dengan grafik yang sudah ditunjukkan pada slide sebelumnya. Yang selanjutnya adalah efisiensi alokatif dengan efisiensi produksi. Efisiensi produksi terjadi ketika bisnis berfokus pada produksi barang dengan biaya serendah mungkin. Sebaliknya, efisiensi alokatif terlihat untuk mengoptimalkan bagaimana barang didistribusikan. Ini adalah perbedaan antara efisiensi alokatif dengan efisiensi produksi. Misalnya, perusahaan A menghasilkan 10 juta unit produk X seharga 20.000. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki efisiensi yang produktif. Namun, bukan berarti memiliki efisiensi alokatif. Misalnya, tidak ada yang menginginkan produk X tersebut di pasar. Artinya, ini sangat tidak efisien. Perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan meskipun biaya produksi rendah apabila tidak ada permintaan dari konsumen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.